dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini alhamdulillah tidak hujan dan mudah-mudahan aktivitas kegiatan kita, kajian rutin setiap Ahad sore, Allah jadikan sebagai kegiatan yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat diterimanya syahadat. Bagaimana kita ketahui bahwa syahadat atau syahadaten itu merupakan kunci surga, ya. Nah, kunci itu tidak bisa membuka kalau tidak ada geriginya, kan itu ya. Nah, gerigi itulah yang terpenting daripada kunci, ya. Jadi, apalah artinya kunci itu ya, kalau tidak ada geriginya. Nah, maka gerigi itu menjadi penting. Dalam kajian kita kemarin bahwa gerigi di dalam kunci ya, untuk membuka surga Allah itu setidaknya ada 7 ya. Yang kemarin kita bahas, yang pertama adalah al-ilm ya, al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu itu menolak kepada kebodohan. Maka setiap orang yang bersyahadat atau bersyahadatkan harus paham betul tentang kalimat syahadatan, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah bahwa gerigi yang kedua adalah al-yakin ya, al-yakin al-munafi lisyak. Jadi keyakinan itu menafikan keraguan. Maka semua ya yang terkait dengan ketetapan-ketetapan Allah dan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih itu harus kita yakini sebagai kebenaran. Nah, mungkin nanti dalam pemahaman yang mungkin berbeda-beda ya. Tapi setidaknya harus ada keyakinan. Terutama pada masalah-masalah yang bersifat ghaib ya, ghaib ya. Karena hal-hal yang bersifat ghaib itu ya wujudnya itu sam'iyat. Kita dengar ya, kita dengar berdasarkan dalil. Baru-baru ini viral yaitu pertemuan DPR dengan Menteri Agama terkait tentang sertifikasi para dai. Nah, maka sertifikasi para dai itu tidak hanya sekedar untuk mengetahui latar belakang dai, tapi adalah termasuk literasi. Nah, ini penting. Jadi seorang dai itu ketika menyampaikan dakwah itu harus ada literasi. Ini ya. Literasi itu maksudnya apa? Setiap yang disampaikan itu harus ada sumbernya. Sumbernya terkait masalah-masalah, terutama hal-hal yang gaib. Nah, kemarin kan viral itu kan video tentang syafaat Nabi itu ya, syafaat Nabi. Jadi habaib itu mampu menjadi penjebatan untuk kita mendapatkan syafaat Nabi. Nah, seperti itu. Literasinya kan tidak ada ya. Nah, ini penting ya, dan kalau memang itu ya bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita yang selanjutnya, yaitu kunci yang ketiga untuk bisa membuka surga Allah, yaitu ikhlas. Al-ikhlas al-munafi asyirk. Jadi keikhlasan itu menafikan kesyirikan ya. Nah, ini kajiannya panjang. Nanti kita bahas khusus terkait dengan syirik ya. Tapi keikhlasan itu suatu hal yang amat penting, karena syarat diterimanya amal itu kan harus didasarkan kepada apa? Keikhlasan ya. Maka setiap ucapan kita, setiap perilaku kita yang tidak didasari dengan keikhlasan itu menjadi sia-sia ya. Apalagi
keikhlasannya itu setengah-setengah. Ya, keikhlasan itu setengah-setengah. Ikhlas itu maksudnya adalah meniatkan suatu perbuatan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara setiap perbuatan atau apapun aktivitas yang kita lakukan bukan karena Allah, berarti itu menafikan, ya, menafikan keikhlasan. Nah, sering kita maknai dengan istilah istilah dengan syirik, ya. Nah, cuma syirik itu ada tingkatannya, ya. Ada syirkul akbar dan syirkul ashor. Dan ada syirik yang tersembunyi. Nah, itu ya. Atau syirkul khafi istilahnya. Nah, kalau itu khafi berarti lawannya syirkul jali. Syirik yang terang-terangan dan syirik yang tersembunyi. Nah, termasuk niat itu adalah apa? Niat itu tempatnya di mana ya? Di hati. Nah, yang tahu siapa? Nah, yang tahu yang mengamalkan, yang tahu yang melaksanakan. Maka seseorang itu dikategorikan ikhlas atau tidak, ya itu tergantung yang melakukan. Maka amalan hati itu kadang-kadang lebih penting daripada amalan dohir. Tapi kadang-kadang amalan dohir itu juga perlu, ya, untuk menampakkan bahwa si fulan atau mempertegas bahwa si fulan itu betul-betul melakukan. Ya. Contoh, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apakah dilakukan dengan amalan hati sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Ya, namanya sholat berjamaah ya terang-terangan. Nah, tapi ada si fulan itu jamaahnya di rumah terus. Ditanya, udah jamaah? Sudah. Di mana di rumah? Berarti itu amalan ya apa? Amalan yang tersembunyi. Kalau berjamaah ya di masjid atau di musala. Nah, memang kadang-kadang ada amalan itu yang harus dinyatakan. Tapi juga ada amalan itu yang harus disembunyikan. Contoh sedekah. Sedekah itu yang afdal disembunyikan atau ditampakkan? Pak Wanto, yang utama yang mana? Disembunyikan atau ditampakkan? Bagi praktisi lazismu gitu ya, sedekah itu harus tampak, biar bisa diapakan? Dilaporkan dan diaudit. Biar dilaporkan dan diaudit. Nah, sehingga ada kadang-kadang sedekah itu hamba Allah gitu ya. Hamba Allah. Nah, ketika ditanya, hamba Allah itu siapa? Nggak jelas itu ya. Tapi kalau jangan lihat di 7 golongan yang mendapat naungan Allah ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu diantaranya adalah seseorang yang bersedekah ya, apa yang dilakukan tangan kanannya tidak diketahui tangan kirinya. Berarti sangat apa itu? Sangat rahasia. Artinya tidak diketahui kecuali hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya amalan-amalan yang tersembunyi itu tingkat keikhlasannya tinggi. Ya. Tingkat keikhlasannya tinggi. Tapi kadang-kadang juga ada amalan itu yang harus ditampakkan. Contoh dakwah. Dakwah itu apakah harus sembunyi-sembunyi? Dakwah itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Nah, delok dulu. Kalau dulu periode Mekah itu ya. Itu dakwahnya itu sirriyatut tandim ya. Nah, jadi siapa yang menggerakkan tidak kelihatan. Atau istilahnya kalau PKI itu kan gerakan di bawah tanah itu ya. underbrow itu ya. Gerakan di bawah tanah yang bergerak ya untuk ya, jadi tim sukses itu kan begitu ya, gerakannya tidak diketahui tapi nyata gitu. Nah, itu ya, jadi memang kalau dakwah itu memang di satu sisi melihat kondisinya. Nah, ini sementara teman-teman HTI tetap berdakwah tapi sembunyi-sembunyi tidak menggunakan nama HTI. Teman-teman FPI tetap berdakwah tapi tidak menggunakan FPI. Karena sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, beda kalau Muhammadiyah kan nggak dilarang. Akhirnya dakwah kemana-mana berani. Tapi kan kadang itu ya
Di Muhammadiyah itu masih kadang-kadang apa ini? Salon kadang-kadang masih tidak berani. Takut terjadi apa? Perbedaan pendapat ya, yang terlalu tajam. Nah itu ya, dakwah itu memang kadang-kadang ada yang sembunyi-sembunyi, kadang ada yang terang-terang, tergantung ya. Nah itu ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah mengosongkan niat dari sesuatu kecuali hanya karena Allah semata ya. Iya, monggo. Caranya Caranya? Kan perlu dia ikhlas itu bisa untuk ada latihan. Latihan ya. Caranya dan latihannya. Oh, membiasakan ikhlas itu ya. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana supaya kita melakukan amalan ya, tetapi itu termasuk kategori ikhlas. Ya, pertama kita kembali kepada definisi ikhlas. Ikhlas itu adalah suatu amalan ya yang dilakukan hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah. Nah, berarti setiap amalan yang bukan karena mengharap keridhaan Allah itu bukan amalan ikhlas. Nah, begitu. Nah, supaya itu karena Allah ya, yang pertama harus sesuai dalil. Harus sesuai dalil ya. Kita berusaha mencocokkan dalil ya, amalan itu ya. 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 Amalan itu sesuai dengan dalil ya. Maksudnya begini, benar atau salah itu dulu ya. Kalau sudah benar, nah, berarti yang kedua adalah caranya. Nah, cara itu tergantung kepada situasi ya, situasi atau kondisional, tergantung amalannya. Maksud saya begitu. Nah, sekarang amalan itu menuntut jahr atau sir gitu. Nah, gitu ya. Kenapa Nabi itu kalau sholat sunnah itu kebanyakan di rumah? Kecuali sholat fardu ya. Ya, sholat fardu. Nabi itu hampir semua amalan-amalan sunnah itu dilakukan di rumah. Contoh membaca surah Al-Baqarah, itu bagusnya di masjid atau di rumah? Membaca surah Al-Baqarah itu. Kalau jangan baca hadisnya, ya, barang siapa yang membaca di rumahnya membaca surah Al-Baqarah, maka rumah itu akan pernah baca hadis itu ya, dijauhi oleh setan tidak akan masuk. Berarti kalau membaca surah Al-Baqarah, api nanti di rumah. Itu. Jadi banyak amal-amal sunnah Nabi yang dilakukan itu malah di rumah, termasuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Nabi itu kebanyakan dilakukan di rumah. Berarti apa yang kita lakukan itu apa nurutnya, mengikuti gitu ya, mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah. Atau ikuti perintah Allah gitu. Ya. Jadi mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu ciri ikhlas begitu ya. Ada enggak perintahnya? Yang kedua adalah tergantung amalannya. Maksud saya begini, amalan itu menuntut amalan dohir atau amalan batin. Nah, amalan dohir, zikir itu yang banyak, yang baik gimana? Terang-terangan atau sir? Ya tergantung zikirnya, zikirnya. Nah, tergantung zikirnya. Misalnya takbiran. Nah, so takbiran termasuk zikir ya? Ya. Nah, masuk takbiran itu kok meneng-menengan gitu ya. Ya, artinya tidak ada di dalam hati. Maka takbiran yang bagus dimanakan? Ya ini kan. Kalau baca Quran, nah itu sebaiknya itu dikeraskan apa? Maksudnya lewat mimbar atau nggak usah? Nah, jadi tergantung konteksnya gitu ya. Nah, jadi konteks amalan itu amalan dohir atau amalan jahr kan itu ya. Terus amalan jahri itu juga apakah menuntut seseorang untuk mendengarkan atau tidak? Kan gitu. Sebab kalau kaitannya dengan baca Quran itu ya, itu kan ada wa idza quri'al Qur'an fastami'u ya
Fastami'u lahu ya la'alakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, hendaklah kamu dengarkan. Nah, berarti kalau Quran itu dibaca pakai pengeras, berarti kan nyuruh orang itu untuk mendengarkan. Nah, ini kan kadang-kadang repot juga. Ora dirungokno iku metu, dirungokno ya. Nah, itu. Mendengarkan itu kan bisa melalui telinga ya. Atau bisa melalui hati. Ya, gini artinya begini. Ya. Yang mungkin yang dimaksud itu makna. Setelah kita itu mendengarkan ayat itu, kita harus mengkaji, menelaah dan bisa menghafalkan. Nah, itu artinya memahami, mendengarkan Al-Quran itu tidak hanya lahirnya saja. Ya, betul. Tekstualnya saja, tapi tekstualnya yang lebih. Nah itu. Apalagi kalau sudah dituntut untuk ta'amuk dengan Al-Quran, wah itu malah tingkatannya lebih mendalam. Jadi tidak hanya membaca, tetapi memahami, mentadaburi, menghafalkan, mendakwahkan, mengamalkan, mendakwahkan. Ada 5 tingkatan. Nah, biasanya yang paling dasar dulu membaca, mendengarkan, dan menghafalkan, kayaknya kayak begitu. Selanjutnya kajian-kajiannya. Nggak, artinya begini loh, untuk ikhlas itu ya memang tidak seperti membalik tangan ikhlas gitu ya. Tapi sesuatu dikatakan ikhlas ya karena Allah, manakala itu memang ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua ya terkait dengan amalannya. Nah, amalan tadi itu menuntut amalan dohir atau amalan batin. Kalau memang harus batin ya batin. Artinya begini, dengan batin sudah cukup, maka tidak dituntut apa? Amalan dohir. Contoh niat mau sholat. Niat mau sholat itu kan hampir tidak pernah kita temukan dalil ya. Kalau Nabi itu kalau meniatkan sesuatu itu dilafatkan ya. Dilafatkan apalagi dibahasa Arabkan ya. Karena merutinkan suatu amalan yang menjadi kebiasaan terkait dengan ibadah itu dituntut apa? Dalil. Ingat-ingat itu ya. Merutinkan amalan ibadah ya, bukan amalan apa? Amalan muamalah ya, amalan ibadah merutinkan ya. Kalau sekali-kali gitu itu mungkin ini kan merutinkan ya, menjadi amalan yang menyertai amalan-amalan fardu ya dalam setiap ibadah kita. Maka apakah itu harus zahir atau batin? Itu dibutuhkan dalil ya. Nah, karena perintahnya kan innamal a'malu bin niat. Segala amal itu tergantung niat. Nah, bagaimana meniatkan? Nah, itu kan tidak pernah ada dalil secara khusus bahwa Nabi itu kalau meniatkan suatu amalan begini. Kecuali ya. Nabi ketika mau memulai setelah ikhram, Nabi membaca talbiyah. Nah, bagaimana cara Nabi membaca talbiyah? Ada untuk labbaik Allahumma labbaik, kan itu ya, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kan dibaca ya. Terus apakah bacanya keras itu? Nah, itu kan ada tuntunannya. Nah, seperti itu. Jadi ya itu tergantung amalan itu. Ya. Jadi tergantung amalan itu. Itu amalan yang menuntut zahir atau cukup amalan batin. Yang kedua, kalau suatu amalan menuntut orang mendengarkan, itu berarti amalan itu sifatnya mengajak, kan begitu. Mengajak. Nah, sementara ketika kita membaca Al-Quran itu ya, niatnya kadang-kadang kan tidak mengajak, ya sekedar membaca ya, membaca agar mendapat pahala. Jadi
Jadi kalau kita membaca sesuatu yang sifatnya keras, itu supaya diapakan? Didengar. Nah, berarti kan mengajak orang untuk mendengarkan gitu ya. Nah, sementara ini kan tidak ada gitu. Tidak ada, artinya orang di situ harus mendengarkan gitu. Maka tidak perlu, tidak penting gitu. Kecuali misalnya saya membaca Al-Qur'an di sini bersama-sama. Nah, itu ya. Dan harus didengar. Nah, maka saya juga harus menguraskan. Contoh ketika saya sholat maghrib dan sholat isya. Sholat apa? Maghrib dan sholat isya dan sholat subuh. Itu ada bacaan Al-Qur'annya enggak? Ada. Wajib dibaca jahar enggak? Kenapa dibaca jahar? Kenapa dibaca jahar? Tapi kenapa kalau zuhur sama asar tidak dibaca jahar, dibaca sir? Ini terjadi perdebatan. Kenapa sholat-sholat yang siang, ya, sholat-sholat siang, termasuk sholat-sholat sunnah yang kita lakukan secara pribadi itu rata-rata dibaca sir atau jahar? Sir. Kenapa? Nah ini kajiannya panjang. Termasuk sholat gerhana matahari itu biasanya dilakukan waktu apa? Malam atau siang? Ya. Sholatnya jahar atau sir? Nah, ini terjadi perdebatan. Sholat Jumat itu dilakukan siang kan ya? Sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat apa? Duhur tuh ya? Kalau sholat duhur jangan sir atau jahar? Tapi kalau Jumat? Nah, ini kajian menjadi menarik ya. Ini kajiannya menjadi menarik ya. Nah, hal-hal seperti ini ya, sir atau jahar, ya, sir atau jahar. Karena ini terkait dengan apa? Amal-amalan ibadah praktis, ibadah-ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh diapakan? Nanti belajarnya kias panjang Pak ya. Itu termasuk metode ijtihad. Sehingga para ulama memberikan sebuah kaidah al-qiyasu ma'al fariq batil. Kias ya, yang tidak sesuai dengan konteksnya itu batil, tidak bisa. Terutama masalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu tidak boleh dengan kias. Contoh tadi, sholat gerhana dibaca sir atau jahar? Kan itu dikerjakan di waktu siang lah ya. Nah, gitu itu loh ya. Saya di grup itu itu beda-beda pendapat. Padahal itu para ustadz itu situ. Nah, ya. Karena jadi begini. Kenapa sholat Nabi itu kalau di waktu malam itu kebanyakan dibaca dengan jahar, ya. Ya. Sementara yang siang dan pagi itu dibaca dengan sir. Nah, itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Tapi apakah ada contoh gitu ya, bahwa Nabi itu kalau sholat duhur dan asar itu dibaca sir, sementara maghrib, isya, subuh itu dibaca jahar? Nah, dalilnya maksud saya. Karena Rasulullah SAW yujahiru fi sholati duhri wal asra ya, wa fi sholatil maghrib wal isya wa subuh ya, bil jahri ya. Qiraatuhu jahr. Kan tidak ada di hadis-hadis itu kan tidak ada ya. Nah, makanya menjadi kajian menarik ya, macam menarik. Nah, dari beberapa dalil ya, dalil-dalil yang kita baca itu secara eksplisit itu apa? Pelan-pelan saya menyampaikan ya. Secara eksplisit itu ya, dari apa yang dilakukan Nabi, oh berarti gitu. Kalau sholat duhur dan sholat asar itu dilakukan dengan cara sir. Tapi kalau maghrib, isya dan subuh dilakukan dengan jahar. Nah, jadi bukan konteks waktu pagi dan malam, karena ada sholat-sholat yang
Siang itu juga dengan jahar. Contoh sholatul idaini. Apa? Sholat 2 hari raya. Itu pakai jahar atau pakai sir? Nah, kita temukan bahwa Nabi itu mengeraskan, itu tidak ada. Tapi dari apa yang dilakukan Nabi itu telah eksplisit kita pahami. Oh, Nabi itu kalau sholat ini bacaannya begini-begini. Makanya itu yang kita amalkan, ya. Nah, kalau sholat jenazah itu dibaca sir atau dibaca jahar? Nah, itu ya. Padahal bacaannya Nabi kan jelas ya. Nabi itu kalau takbir pertama membaca ini, takbir kedua membaca ini, takbir ketiga membaca ini. Nah, ketika Nabi membaca itu didengar sahabat yang lain atau tidak? Nah, itu kan kadang-kadang menjadi perdebatan. Nah, yang begini-begini itu nanti perlu kajian dalil ya. Karena dalil itu ada yang betul-betul nampak tertulis bahwa itu dilakukan dengan keras itu ya. Tapi ada yang kadang-kadang secara eksplisit, artinya apa yang dilakukan Nabi itu lalu dipahami, oh kalau Nabi sholat ini berarti seperti ini. Nah, hampir bacaan-bacaan sholat itu ya, bacaan-bacaan sholat itu ya, ya, bacaan-bacaan sholat, terutama sholat berjamaah, ya, itu yang terkait dengan bacaan-bacaan doa, itu dibaca sir atau jar? Sir ya, sir, bukan jahar. Nah, ini. Jadi itu amalan-amalan apakah itu menuntut ditampakkan atau disembunyikan. Nah, yang pertama berdasarkan dalil, yang kedua adalah tadi ya. Jadi konteks amalan itu sendiri ya. Nah, yang ketiga, nah, amalan ikhlas itu biasanya adalah amalan yang dia tidak mencari keuntungan secara materi. Dia tidak mencari keuntungan secara materi. Materi itu ikut gitu loh ya. Jadi bahasanya begini, amalan itu kan ada dua, amalan akhirat dan amalan dunia. Nah, kadang-kadang ada amalan itu amalan yang bersifat dunia. Tetapi kita dituntut ikhlas di dalamnya. Contoh yang amalan dunia kita dituntut ikhlas di dalamnya itu apa? Bekerja. Main pegawai rumah sakit ya. Bekerja di rumah sakit itu dituntut ikhlas enggak? Hah? Tanya aja dengan bekerja di rumah sakit itu dituntut ikhlas enggak? Ikhlas berarti jangan enggak usah nuntut dunia kan begitu. Artinya dikasih berapa saja. Ikhlas kok, pira wae terima. Kalau ikhlas itu kan pekerjaan hati. Ya. Pekerjaan hati. Kalau jadi misalkan bekerja ya dengan lahir dan hatinya. Ya. Bukan kok lahirnya saja. Nah. Jadi ikhlas itu penggaweannya hati. Iya. Jadi tidak bisa dicampur-campurkan. Jadi dua-duanya harus ini hadir ya. Hadir. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa. Nah, itu akhirnya apa? Jadi padahal itu realnya adalah amalan-amalan dunia. Amalan dunia saja dituntut ikhlas, apalagi amalan akhir. Maksud saya begitu loh. Jadi ikhlas itu menuntut menuntut seorang itu untuk mengikhlaskan atau meniatkan itu tidak hanya sekedar dunia, tetapi juga akhirat. Walaupun itu amalan dunia, ansih ya. Contoh tadi bekerja itu kan amalan dunia, tapi kita dituntut ikhlas, padahal ikhlas itu amalan hati. Nah, itu. Sehingga kadang-kadang kan ini, wong kok nuntutnya kok ikhlas ya. Tapi nggak pernah
apa ya, dianggap gitu ya, pekerjaan ini itu dapat apa gitu. Nah itu, ini menjadi penting ya. Nah ciri ikhlas itu yang, nah oleh karena itu untuk mewujudkan ikhlas itu adalah yang ketiga ya. Jadi yang pertama harus berdasarkan dalil ya, berdasarkan petunjuk Allah. Yang kedua adalah melihat bentuk amalannya. Amalan tadi menuntut zahir atau batin. Dan yang ketiga adalah meniatkan setiap amalan itu tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Maka secara otomatis ikhlas itu akan muncul di situ. Dan yang terakhir nih untuk melahirkan ikhlas, tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang pernah kita lakukan. Ya, tidak perlu mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut amalan yang pernah kita lakukan. Ya. Walaupun memang suatu amalan itu perlu kita sebut, tapi sebutannya itu untuk diri pribadi, bukan sampai kepada orang lain. Makanya di dalam sebuah pernyataan ulama salaf itu ya innal hasanat al hasanata ba'daha wa inna sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Orang yang berbuat baik itu biasanya indikasinya akan nampak apa? Kebaikan selanjutnya. Berarti indikatornya apa? Misalnya dikaitkan dengan ikhlas ya. Amalan itu ikhlas enggak? Ya, ikhlas. Nah, amalannya baik atau buruk? Baik. Nah, ada dua sisi makna ya. Ikhlas dan baik gitu ya. Kalau ikhlas kan bahasa hati. Kalau baik bahasa apa? Kalau baik bahasa apa? Bahasa dohir. Gimana kita tahu bahwa sesuatu itu baik? Kalau nggak nampak kebaikan di dalamnya. Tapi kalau ikhlas kan nggak dituntut untuk ditampakkannya. Ya. Tapi kebaikan itu akan nampak. Itu kalau selanjutnya dia berbuat baik yang sama. Oh berarti kemarin dia seperti itu ikhlas kan gitu ya. Tapi kalau dia berbuat baik saat itu, kok hanya sifatnya apa? Temporer gitu ya, temporer. Nah itu niat ikhlasnya itu tidak seberapa. Contoh misalnya sholat lail. Ya, sholat lail kan kalau di bulan Ramadan itu kan penuh Bu ya, 1 bulan ya. 1 bulan Pak ya. 1 bulan dan di masjid terus itu. Di masjid 1 bulan. Udahlah, kita anggap 1 bulan sholat jamaah, sholat lail itu sebagai latihan. Dan sekaligus sebagai syiar ya. Syiar untuk menyemarakan Ramadan ya. Ya. Sebab nanti kalau didiskusikan terus ya ketemu gitu ya. Sebab apa? Nah, setelah sunnah itu kan lebih baik di rumah. Kenapa jamaah? Karena itu ya. Sama dengan kemarin istri saya, "Bah, ini mau ada salat duha berjamaah. Gimana hukumnya?" Saya terus gini-gini. Hukumnya ya tergantung gurune gitu. Nah kan enggak ada perintah Nabi salat duha berjamaah. Ada enggak? Tapi kalau misalnya MI Ulum mengadakan salat duha berjamaah untuk anak-anak, boleh enggak? Boleh. Gitu ya. Tapi enggak ada dalilnya. Nabi itu enggak pernah salat duha berjamaah. Terus langsung Ustadz Ilham bilang bid'ah gitu. Jadi ngajar pertama dikasih kajian al-Islam di mana? Di Ulum. Karena sesuatu itu dengan dalil. Begitu salat duha, ada gerakan salat duha berjamaah, bid'ah, tidak ada dalilnya. Nah, nggak ketemu saya. Satu sisi amalan ikhlas, di satu sisi amalan kebaikan. Kebaikan harus ditampakkan, ikhlas harus disembunyikan. Ya, tapi kan tidak ada dalilnya. Nah, ini kadang-kadang menjadi perdebatan. Nah, maka setiap kebaikan itu ciri ikhlas Pak ya. Manakala kita berbuat kebaikan, akan nampak kebaikan selanjutnya. Contoh begini, mas-mas yang saya nom-nom. Sampai dikongkon wong tuane iku terus sampean lakon itu ikhlas ndak? Ikhlas.
Berarti sesuk nih dikongkon meneh berangkat enggak? Berarti ikhlas. Sesuk meneh berangkat enggak? Nah, lalu menjadi kebiasaan. Jadi memang pertama itu kadang-kadang memang harus diapakan? Dipaksakan. Untuk bisa ikhlas dipaksakan. Ya. Ya, supaya nanti nampak kebaikan selanjutnya. Nah, kalau kebaikan itu sering kita lakukan, ya, maka itu bisa kita katakan, oh berarti ikhlas benar. Nah, gitu ya. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan kok berhenti, berarti tidak kita lanjutkan, berarti ada syai'un lillah, ada sesuatu syai'un li ghairillah gitu, sesuatu bukan karena Allah. Contoh gitu ya, sedekah itu kalau mau apa nyalon jadi DPR, begitu nggak jadi DPR nggak pernah sedekah lagi. Nah itu berarti kan, padahal namanya kebaikan itu nampak selanjutnya. Nah, contoh saja, Bapak kalau ngasih infak kepada istrinya itu ikhlas enggak? Ikhlas. Ya, ikhlas ya. Berarti kan tiap memberikan infak itu tidak perlu menunggu apa respon istri. Secara otomatis kita kasih itu. Nah, begitu jangan menyebut-nyebut. Ya, berarti ya, itu sudah tidak ikhlas. Yang kedua, ya misalnya bulan ini dikasih, bulan depannya nggak dikasih, berarti kan nggak nampak kebaikan selanjutnya. Berarti ikhlasnya kurang. Nah, jadi ada minimal 4 cara itu ya. Yang terakhir, ciri ikhlas itu atau amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang pasti menimbulkan maslahah. Menimbulkan maslahah. Maslahah itu apa? Nilai-nilai positif yang ditimbulkan. Jadi ada ada pengaruh positif. Ya, berarti supaya kita ikhlas, berarti amalan itu harus melahirkan peningkatan yang lebih baik dari sekedar kita beramal. Nah, kalau tidak ada, berarti nilai keikhlasannya itu ya perlu ditata terus gitu ya. Contoh misalnya dengan sholat malam. Sholat malam itu kan memang dalilnya begini ya. Fa idza khashiya akadukumus subha falyutir biwahidatin. Nah, begitu ya. Kalau kamu khawatir mau sholat malam kok segera ada azan subuh, nah gitu. Maka falyutir biwahidatin. Maka cukup witir dengan 1 rakaat. Nah, 1 rakaat saja. Saya tanya, sholat malam ya 7 rakaat sama sholat malam 1 rakaat. Itu nilai pahalanya lebih banyak mana? Nah, seharusnya kan gitu ya. Seharusnya nilai pahalanya adalah banyak 7 rakaat. Tetapi kalau 7 rakaat itu dia ikhlas, ya. Justru yang 1 rakaat saja itu nilai pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar 7 rakaat. Nah, artinya apa? Ada nilai-nilai positif yang ditampakkan dari amalan ikhlas. Jika amalan ikhlas itu tidak menampakkan nilai positif, maka itu bisa jadi tidak ikhlas. Nah, nilai positif itu apa? Perubahan diri untuk menjadi lebih baik. Ya, saiki aku 1 rakaat, besok aku 3 rakaat. Saiki 1 rakaat, sesuk tak tambahi 7 rakaat. Nah, pelan-pelan itu ya, perubahannya pelan-pelan. Jadi caranya ada 5 ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa amalan yang kita lakukan itu ya ada dalil atau tidak menyalahi dalil. Ya. Yang kedua adalah melihat amalan itu sendiri, hakikat amalan. Apakah amalan itu menuntut amalan dohir atau amalan batin, atau amalan hanya cukup batin saja tanpa dohir, atau dohir dan batin. Yang ketiga,
Meniatkan amalan itu tidak hanya sekedar duniawiyah, tetapi adalah bagaimana amalan duniawiyah itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Maka tingkat ikhlasnya menjadi lebih tinggi. Yang keempat, memastikan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan melahirkan kebaikan selanjutnya. Memastikan. Nah, kalau tidak bisa, berarti tingkat keikhlasannya ya ada ikhlas, tapi cuma saat itu saja. Dan yang terakhir adalah ada perubahan diri yang lebih baik daripada amalan yang kita lakukan. Nah itu Pak Wanto, untuk menjadikan kita ikhlas, ya, menjadikan ikhlas. Contoh misalnya kita sedekah dengan harta. Si fulan hanya bisa 100.000. Fulan yang lain bisa 500.000, pahalanya lebih banyak mana? Jadi si fulan itu membantu, ini soalnya di list loh. Di list ya. Di list itu maksudnya apa? Ini kan. Ini kan kalau sedekah itu banyak yang kecil. Bisa yang kecil. Kalau saya itu kok bisa berhenti sedikit, tapi istiqomah. Nah itu bobotnya bagaimana? Nah berat itu kan ya. Kita sedikit tapi istiqomah. Apa adanya tapi istiqomah. Nah tadi nomor 4 tadi ya, nomor 4 tadi yang saya sampaikan. Al hasanat, innal hasanat ya, al hasanatu ba'da. Jadi ciri ikhlas itu ya yang keempat itu nampak ketika berbuat baik, lalu nampak kebaikan selanjutnya. Jadi dia tidak temporer gitu maksud saya. Makanya saya ingin mengungkapkan sebuah kasus. Nilainya tinggi mana orang yang bersedekah 100 sama 500. Nah kalau berpikir matematika ya 500 yang lebih banyak. Tapi kalau berbicara ikhlas itu bukan dilihat 100-nya atau 500-nya. Nah, ketika jenengan bisa 500, bisa enggak suatu saat kalau bersedekah lagi, nah, bahkan ditingkatkan kan begitu ya. Nah, itu al hasanat ya, innal hasanat al hasanat abada. Jadi ada hubungannya enggak ikhlas dengan istiqomah? Ada. Jadi amalan yang ikhlas itu menuntut istiqamah, ya. Sebab biasanya, terutama amalan yang harus dilakukan secara terus menerus. Beda kalau amalan yang sifatnya temporer. Contoh sholat id, ya saat itu tak, masa sholat id bolak-balik. Ya, tahunan. Ya, ziarah kubur. ya, saat perlu saja kan itu. Ya, tidak menuntut sebuah keistimewaan. Ya. Berarti istiqomah itu menguatkan. Jadi menguatkan dari amalan ikhlas yang kita lakukan. Ya, jadi tidak. Tapi intinya itu ya tadi melihat amalan itu amalan zahir atau amalan batin. Ya, itu yang paling penting. Sebab apa? Kalau kita tahu memetakan ini zahir dan batin, nah di situ keikhlasannya itu menjadi teruji. Ya. Terutama amalan-amalan yang sifatnya dohir ya. Contoh misalnya ngasih apa ini Ibu? Ini apa ngasih apa? Nah, ini amalan dohir atau amalan batin? Batin. Oh ini amalan batin. Nah karena ini amalan dohir kan ditampakkan. Ya. Maka tidak bisa terus sembunyi-sembunyi. Ya. Oh kira ketok tak cilik nggak bisa. Ya sudah ukurannya gitu. Itu. Nah, jadi tergantung jadi. Tapi tetap amalan dohir ini menuntut apa? Keikhlasan, amalan batin. Ya. Jadi dia tidak sekedar tuntut amalan dohir. Apalagi amalan itu bersifat duniawiyah. Duniawiyah anse. Bekerja rumah sakit itu duniawiyah anse tak ukrawi. Itu duniawiyah anse, tapi dituntut ikhlas ukhrawi. Akhir apa? Lelahmu itu
berpahala gitu. Sama-sama lelah. Yang kedua adalah niatkan bahwa ketika bekerja itu untuk mencari untuk siapa? Kan gitu ya. Nah, ya kan gitu. Ya, itu lalu nilainya beda gitu. Jadi pada sekedar bekerja mencari uang gitu. Nah, itu. Ada lagi mau ditanyakan? Monggo. Ini kaitannya dengan ikhlas. Memang persoalannya kadang-kadang monggo. Terima kasih Ustaz. Yang tentang wirid tadi. Ya, wirid. Yang istilahnya batasan sirnya itu ada beberapa hadis atau apa yang pernah kami dengar itu sampai wiridnya itu didengar sama sebelahnya. Bahkan satu ruangan itu kadang sampai mendengar. Terus tentang bacaan Al-Quran tadi tilawah itu kan sebatas mana sirnya, sebatas mana kerasnya, jaharnya. Karena dalam satu kisah bahwa Umar bin Khattab itu mendengar, maksudnya sampai karena mendengar bacaan Al-Quran dari saudaranya. Dan sebagian kisah juga bahwa Rasulullah itu berkeliling ke Umar, terus kemudian ke Utsman juga mendengar tilawahnya dari Umar. Padahal beliau-beliau itu membacanya dari dalam. Nah, jadi gini, amalan itu ditinjau dari pelakunya, gitu ya. Ya. Dan ditunjuk dari tujuannya. Ada amalan yang bersifatnya amalan jama'i dan amalan fardhi. Ya, amalan fardhi dan amalan jama'i. Amalan fardhi itu adalah amalan yang menuntut setiap orang untuk melakukannya. Ya. Kalau amalan jama'i berarti amalan yang dituntut dilakukan secara bersama-sama. Nah, kan begitu ya. Nah, amalan fardhi itu biasanya amalan yang dilakukan ya orientasinya adalah untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tapi kalau amalan yang bersifat jama'i itu adalah amalan yang tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Nah, kalau amalan itu untuk dirinya sendiri, apakah menuntut untuk dikeraskan? Sudah ya, enggak sih. Kalau sudah berbicara batasan itu nanti terus itu kan selera ya. Selera. Jadi kita harus melihat suatu amalan itu dulu. Amalan itu bersifat fardhi atau amalan itu bersifat jama'i. Tapi kalau amalan itu bersifat fardhi berarti amalan itu kan untuk diri sendiri. Misalnya saya ingin menjadi orang yang soleh. Berarti amalannya untuk siapa? Sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Tidak dituntut ya secara bersama-sama dan tidak dituntut orang lain mengikuti kita mau menjadi soleh atau tidak. Tapi kalau amalan itu amalan jama'i atau berjamaah, ya, maka amalan itu tidak cukup dilakukan sendiri tapi dilakukan secara bersama-sama. Maka ada istilah dzikir zikir berjamaah dan zikir binafsi. Zikir binafsi, zikir berjamaah. Nah, batasannya apa kan begitu ya? Nah, batasnya ada nggak dalil itu yang terkait bahwa itu amalan fardhi atau amalan jama'i? Ya, ada nggak batasannya? Nah, batasannya minimal itu dalil, Pak. Ya, dalil. Yang kedua nanti kepatutan ya tentu. Ini namanya uruf, apa Pak? Uruf ya. Ya atau al-adah. Al-adatu al-muhakkamatu. Nanti ini kajiannya terkait dengan ijtihad ya. Ijtihad. Uruf itu kebiasaan. Uruf itu ada uruf yang baik ya, namanya uruf apa Pak? Uruf sahih ya. Ada uruf yang sifatnya buruk, yaitu uruf al-fasid ya. Yaitu kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk.
Atau istilah lagi al-adah al-muhakkamah, kebiasaan yang dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, memenuhi itu enggak, kalau enggak ya enggak usah. Ya. Nah, nanti terkait dengan pertama bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran tadi yang dilakukan sebagai amalan, sifatnya amalan fardhi atau amalan jama'i. Tapi kalau amalan itu misalnya jama'i, contohnya tadarus bersama. Itu kira-kira amalan jama'i itu amalan fardhi. Jadi misalnya gini, tadarus bersama. Ada kata-kata bersama. Tidak tadarus Al-Quran. Itu masih umum. Mau kemana kamu? Tadarus kemana? Tadarusan berjamaah. Nah, beda ya. Kalau tadarusan saja. Kalau tadarusan saja cukup dibaca sendiri. Ya, cukup dia ya dan orang yang dekat dengan dia saja gitu yang tahu. Ya, enggak usah banter-banter ya. Terutama kalau mau menjelang waktu-waktu sholat itu ya, jangan sampai banter. Kecuali memang tujuannya bacaan itu untuk mendengarkan orang, oh di sana ada bacaan Quran, berarti nanti mau ada sholat. Ya, biasa-biasa yang di masjid-masjid. Ya, gitu ya. Yang kedua adalah amalan itu adalah amalan jama'i atau amalan berjamaah. Maka nggak bisa dong amal berjamaah terus kita diem-dieman gitu ya. Maka harus jahr ya. Contohnya tadi tadarus berjamaah atau dzikir berjamaah. Nah, persoalannya itu ada nggak dalil. Nah, ini nanti kalau nggak ada dalil itu biasanya pertama menggunakan pendekatan uruf. Ya. Tadi loh, sholat duha berjamaah. Itu kalau Ustaz Ilham bid'ah gitu, mesti begitu. Iya Ustaz ya, mesti dikatakan begitu. Tapi kan ini untuk apa? Membiasakan anak. Nah itu apa namanya? Uruf ya, uruf. Membiasakan anak untuk. Ya. Nyambung lagi tentang sholat duha berjamaah. Baru beberapa hari yang lalu itu kebetulan ada kajian di salah satu tempat. Kebetulan kami istilahnya dari kajian itu bahwa di sekolahannya itu diadakan duha berjamaah. Terus menerus? Iya. Terus tiap hari. Itu ambil dalilnya kan ada kebetulan di kantor ya, istilahnya ditanyai dalilnya salah satu ustadz yang lain. Nah, beliaunya ini memberikan satu hadis bahwa Rasulullah suatu ketika itu bertamu ke salah satu sahabat. Kebetulan saya mohon maaf lupa. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah tempat sholat di rumahmu? Ada. Kemudian Rasulullah sudah selalu punya wudhu, nggak perlu wudhu lagi. Kemudian Rasulullah sholat. Terus tuan rumah yang saya lupa namanya itu tadi sholat apa ya Rasulullah? Sholat duha. Saya ikut. Dibiarkan sama Rasulullah. Jadi sholatlah Rasulullah dan tuan rumah itu tadi berjamaah sholat duha. Sudah. Itu hadisnya, mohon maaf saya tahu status hadis ini sahih atau marfu atau Nah, konteks hadis itu kalau memang hadis itu sahih kan kebetulan saja kan itu ya. Suatu yang kebetulan kan bukan direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak dilakukan secara terus menerus. Nah, gitu ya. Kalau yang namanya berjamaah itu dilakukan secara terus menerus atau hanya kebetulan? Terus menerus, rutin itu ya. Nah, merutinkan amalan ya yang menjadi kebiasaan itu dituntut. Nah, gitu lah ya. Seperti tadi setiap mau sholat membaca apa? Bukan setiap mau sholat membaca apa tadi? Nah, tadi merutinkan amalan yang sifatnya dohir secara terus menerus yang menyertai itu dituntut dalil. Jadi
kalaupun hadis itu sahih ya, itu kan yang pertama kebetulan, yang kedua tidak dilakukan secara terus-menerus, dan yang ketiga boleh jadi ya Nabi ingin mengajarkan kepada si fulan itu, begini loh caranya sholat. Nah, begitu. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah apa? Bentuknya apa? Taklim, bentuknya adalah untuk mengajari kepada sahabatnya. Nah, itu cara. Jadi bukan sesuatu yang dibiasakan. Nah, makanya tadi sekolahan mengadakan itu kan tidak terus-menerus, tapi ya untuk membiasakan anak, ya, biasakan anak agar terbiasa melakukan sholat duha. Tapi yang sunnah itu kan memang dilakukan secara sendiri. Nah, jadi gitu ya. Jadi amalan itu kita lihat apakah itu amalan yang sifatnya fardhi atau amalan itu bersifat jama'i. Yang kedua adalah ya, terkait tata caranya. Nah, ada enggak tata caranya bahwa Nabi itu kalau sholat begini. Nah, kata begini itu kadang-kadang sifatnya ada yang bersifat eksplisit. Jadi apa yang kita pahami dari dalil itu lalu terus kita menyimpulkan, oh kalau begitu Nabi kalau sholat begini berarti Nabi itu dengan jahar. Contoh tadi sholat id gitu ya. Sholat id itu Nabi kalau rakaat pertama membaca ini, rakaat kedua membaca ini, berarti didengar olehnya. Didengar. Setelah itu Nabi khutbah. Nah khutbah itu kira-kira didengar enggak? Nah itu memahami dalil gitu ya. Gitu Pak Musa ya jawabannya ya. Ada lagi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salat apa? Ama? Sebaiknya sholat witir dilakukan di rumah. Iya. Selama ini kan alhamdulillah ini aktif setelah ba'da isya itu dilakukan di masjid berjamaah sholat witir berulang-ulang sampai sekarang. Baik mana berjamaah sama di masjid sama di rumah. Khawatirnya kenapa toh? Khawatir tidak bangun, makanya berjamaah di masjid setelah. Itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di luar Ramadan. Baik mana? Nanti kajiannya perlu ngaji meneh berarti ya. 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 Jadi tidak apa-apa yang menyimpang saya jelaskan ya. Dulu khawatir kan nanti. Ya, enggak saya sampaikan lagi ya. Biar nanti pada awal Ramadan juga saya kaji ulang. Jadi nanti baca di Fatwa Tarjih ya. Baca di Fatwa Tarjih tentang apa nama-nama sholat lail ya, itu sudah pernah saya bahas panjang lebar. Nama-nama sholat lail. Jadi sholat lail itu ya dalam pandangan Tarjih Muhammadiyah ya itu berbeda-beda ya. Jadi ini saya bukakan. Nah ini ya, tidak apa-apa biar. Karena memahami salat lail secara berbeda-beda itulah akhirnya melahirkan pemaknaan salat lail itu lalu amaliannya beda-beda. Padahal kalau kita tahu ya semua salat yang dilakukan di malam hari setelah salat Isya ya kecuali salat yang bersifat khusus ya itu namanya salat lain. Salat khusus itu misalnya salat hajat dilakukan di waktu malam hari. Salat taubat dilakukan di malam hari. Salat apa lagi? Ana enggak kira-kira mari isya salat jenazah. Ana ya? Nah, ana ya jam 9 malam ya. Jam 9 malam ya salat jenazah. Karena waktu khusus apa lagi? Gerhana bulan. Nah, selain salat yang khusus itu, maka biasanya disebut salat malam. Apa salat malam itu? Salat malam itu adalah salat ya yang dilakukan ya di waktu malam hari setelah salat Isya sampai salat subuh. Dan salat itu ditutup dengan witir. Jadi pemaknaan witir itu bisa spesifik juga bisa bermakna umum. Karena sholat malam itu sholat witir.
Maka di dalam fatwa tarjih salat malam itu banyak nama. Banyak nama tapi maksudnya satu. Maknanya satu sama. Yang pertama qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu tidak sempurna kalau tidak ditutup dengan ya. Qiyamul lail itu tidak sempurna kalau. Yang kedua adalah salat tahajud. Jadi salat tahajud itu adalah makna lain dari qiyamul. Ustaz, saya sudah qiyamul lail, perlu nggak salat tahajud? Perlu nggak? Ustaz, saya sudah qiyamul lail, perlu nggak saya salat tahajud? Nah, kalau sudah ditutup witir ya tidak perlu tahajud. Kan begitu ya. Karena tahajud itu makna lain daripada salat qiyamul lail. Cuma biasanya kenapa kok dinamakan tahajud? Karena ini orang ini tidur duluan. Ya, tidur duluan baru dia salat malam. Nah, salat yang tidur duluan ya, baru salat malam itu namanya tahajud. Hanya nama saja, tapi namanya sama, itu qiyamul lail. Cuma waktunya kapan? Tidur dulu baru salat. Nah, yang ketiga ya dinamai salat lail itu sendiri. Nah, salatul lail masna. Tapi hadis ini panjang ya. Yang ketiga salat witir. Ya salat witir itu ya salat lail. Makanya kalau sudah witir tidak perlu apa? Salat lail lagi. Nah, kan itu ya tadi. Ya, salat witir itu ya salat tahajud itu. Karena tahajud tidak sempurna kalau tidak ditutup dengan. Nah, kalau khusus Ramadan dinamakan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Secara spesifik dinamakan tarawih. Ya. Kenapa? Karena setelah setiap salat selesai istirahat. 2 rakaat atau 4 rakaat istirahat. Ada istirahatnya. Nah, wong biyen iku nek istirahat ben ora ngomong dhewe terus dijak apa? Dijak apa? Ya, dijak zikir berjamaah daripada ngobrol berjamaah, zikir berjamaah. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, begitu. Nah, itu. Nah, dan lain-lain. Nah, ini makna ya, makna daripada salat-salat lail. Jadi pada dasarnya itu sama. Salat lail itu ya salat tahajud, qiyamul lail itu ya salat tahajud, witir itu ya salat tahajud. Ini mana? Ini ya, jadi nah, witir itu pemaknaan khusus ya terkait dengan penutup daripada salat malam. Maka di dalam hadis itu kan la witrani fil laila. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir ya sudah, tidak perlu salat malam lagi. Itu pemahaman yang dipahami di dalam fatwa tarjih. Jadi jangan kalau sudah witir tidak perlu tahajud, karena begitu witir berarti salat itu sudah diapakan? Ditutup. Nah, kalau mau salat lain boleh, salat boleh, tapi bukan salat lain namanya. Bisa salat hajat, bisa salat sunnah mutlak, bisa salat tahajud, bisa apa lagi? Ba'da wudu.